رحمة سيقت إلينا من سماوات علا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da al-'a'yadu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها ألا وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan dan akhwat sekalian rahimakumullah, alhamdulillahirabbil alamin. Dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala kita diizinkan bersama untuk menggali, untuk mempelajari warisan para anbiya, warisan yang paling berharga yang telah disediakan oleh para anbiya bagi kita, yaitu ilmu, yang mana dengan ilmu itu kita berharap bisa menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala lewat amalan kita, menetapkan amalan-amalan kita berdasarkan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya, dan juga menghindarkan amalan-amalan kita dari apa-apa yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Dan pada kesempatan kali ini, insya Allah bersama akan kita kaji pembahasan tentang fiqhul muamalah, satu pembahasan yang saya yakin ada erat hubungannya dengan keseharian kita. Karena kalau kita lihat dari kata muamalah sendiri, muamalatan, yaitu satu saling bertransaksi, saling bergaul, hal mana tak mungkin orang itu bertransaksi sendirian. Entah apa itu bentuk transaksinya, pastinya itu terjadi antara satu dua orang atau lebih. Maka dengan melihat adanya definisi amal yang bermakna hubungan, relasi, keterkaitan antara satu orang dengan yang lain, sangat memungkinkan terjadi yang namanya gesekan-gesekan yang kemudian menimbulkan perseteruan, tanazuk, berselisih, sakit hati, kezaliman antara satu dengan orang yang lain. Oleh sebab itu perlu sejak dini kita menyadari persoalan tersebut agar kita sadar bahwa Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya telah meletakkan aturan-aturan dalam bermuamalah. Terkhusus lagi adalah muamalah kita yang berkaitan dengan harta. Siapa orang yang tidak membutuhkan harta dalam hidup? Harta itu sangat dibutuhkan, sangat penting. Bukan hanya sekedar untuk menaikkan status sosial, tapi juga bagaimana agar dia lebih bisa maksimal di dalam melakukan ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Persoalannya adalah kalau dalam mencari pendukung, mengais rezeki, harta yang digunakan untuk mendukung ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala itu bermasalah, efek selanjutnya adalah akan menimbulkan masalah pada amaliyah kita sehari-hari. Saya yakin banyak di antara kaum muslimin yang menyadari bahwa hukum asal dari muamalah itu adalah mubah. Ada satu kaidah yang cukup terkenal dan bagi orang-orang yang pernah berkecimpung di dunia ilmu, saya yakin pernah mendengar al-aslu fil muamalati al-ibahah, bahwa hukum asal dari muamalah itu adalah mubah. Dan juga ada satu kaidah yang semisal, yaitu al-aslu fil bai'i al-ibahah, al-aslu fil mu'awadati al-ibahah. Hukum asal dari mu'awadah, hukum asal dari jual beli sebagai salah satu dari contoh
transaksi dalam keseharian yang kita lakukan, dan banyak yang kita lakukan, bahkan dinyatakan sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala perihal kehalalannya. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba, dan surat Al-Baqarah, dan Allah Subhanahu wa taala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Satu ayat yang secara sharih menyatakan kehalalan dari jual beli itu sendiri. Kemudian dalam ayat yang lain mungkin pernah kita dengar, ya ayuhan nas ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Janganlah kalian saling memakan harta kalian dengan cara yang batil. Hendaklah dalam mengambil harta orang lain itu dilakukan dengan antarodin, saling rela, saling ridho. Itu pun juga dikuatkan dengan hadis Rasulullah SAW, innamal bai'u antarodin, bahwasanya jual beli itu sah didasari dengan saling rela atau saling ridho. Satu hal yang perlu kita camkan di sini bahwa kaidah al-aslu fil muamalati al-ibahah atau al-aslu fil muawadati al-ibahah atau al-aslu fil bai'i al-ibahah. Hukum asal muamalah, hukum asal jual beli, hukum asal muawadah, tukar menukar, bertransaksi tukar menukar harta itu adalah mubah. Para ulama sudah menjelaskannya. Ada satu kutipan yang menarik, satu ungkapan yang menarik yang disampaikan oleh Ibnu Abdul Bar, salah seorang ulama dari mazhab Maliki. Beliau mengatakan bahwa al-aslu fil buyu'i annaha halalun idza kanat tijaratan an taradin. Hukum asal dalam jual beli itu adalah halal idza kanat tijaratan an taradin, bila mana jual beli itu didasari atas saling rela. Illa ma harramallahu ala lisan rasulih nasab, kecuali apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tersampaikan lewat lisan rasulnya nason secara nas, atau kana fi makna nas, atau yang semakna dengan nas. Nah, ini juga dikuatkan. Ada juga pernyataan dari Al-Imam Asy-Syafi'i yang dikutip oleh Syekh Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili, yang menyatakan bahwa Imam Syafi'i pernah mengatakan bahwa hukum asal dari muamalah itu adalah mubah, kecuali didapati di sana ada korinah, ada indikasi-indikasi tertentu yang menunjukkan bahwa dalam transaksi tersebut mengandung sesuatu yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Artinya begini, bahwa kita berpegang pada kaidah al-aslu fil muamalah al-ibahah, hukum asal dalam muamalah al-ibahah, ya, karena itu adalah kaidah yang ditetapkan oleh para ulama dengan dalil dari ayat dan juga hadis. Tadi kalau kita ingat bahwa ketika kita mendapati satu muamalah, atau kalau sekarang mungkin yang paling marak satu bentuk bisnis tertentu, kita tidak boleh kemudian, kalau cara mudahnya dalam bahasa Jawa itu menggampangkan, pokoknya asal fil muamalah al-ibahah, yang pada akhirnya nanti ketika pada giliran selanjutnya, ketika dia mengalami kerugian, ketika dia mengalami kesulitan, akhirnya baru tersadar, ada mungkin muamalah saya tidak berkah. Nah, kemana dia selama ini ketika dia terlalu enjoy dengan muamalah yang dia lakukan, karena mungkin sudah merasa muamalahnya itu banyak mendatangkan rezeki dan lain sebagainya. Tapi ketika dia mengalami kesulitan-kesulitan, akhirnya baru tersadar, baru memulai untuk melihat apakah bisnis yang dilakukan itu, apakah usaha yang dilakukan itu dibenarkan oleh syar'i ataukah tidak. Nah, berangkat dari beberapa hal yang saya sampaikan itu, maka pada kesempatan kali ini kita akan sedikit mengulas, sudah syar'ikah transaksi kita, sejauh manakah
kita sudah memperhatikan keabsahan dari transaksi yang kita lakukan. Ada satu ungkapan menarik bahwa kesadaran diri adalah awal dari perbaikan. Orang akan mau memperbaiki kalau dia sadar diri. Kesadaran diri untuk memperbaiki, kesadaran diri bahwa dalam tindakan yang dia lakukan itu ada kesalahan. Ya sekalian rahimakumullah. Oleh sebab itu perlu kiranya kita mengulas di awal bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita. Saya sering menyampaikan persoalan ini agar kita sadar betul bahwa persoalan mencari rezeki itu memiliki arti penting bagi jalannya kehidupan kita, baik ketika kita hidup di dunia ataupun yang menjadi tujuan akhir kita adalah hidup di akhirat. Asal-kali manusia itu dia lebih khawatir tentang masa depan dia di dunia, tapi apakah pernah terbersit atau mungkin seberapa porsi perhatian dia terhadap kehidupan dia di akhirat? Padahal di akhirat itu akhirnya jelas, kalau tidak nar ya jannah. Tapi kalau di dunia mungkin ada yang pernah bercita-cita jadi dokter, ternyata dia menjadi dokter hati misalkan. Atau mungkin pernah bercita-cita menjadi konglomerat, jadi miliarder, jadi bisnismen misalkan, tapi ternyata cita-cita itu tidak tersampaikan. Hal yang belum pasti, tapi yang di akhir ini ada hal yang pasti. Maka kalau kita ingat kembali firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Mu'minun ayat 51, Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibati wa'malu salihan inni bima ta'maluna alim. Kurang lebih artinya adalah, wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal yang soleh. Sesungguhnya aku Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kita perhatikan dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhar rusul, wahai para rasul. Khitab ini juga berlaku bagi para pengikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal mana Rasulullah itu juga bagian dari para rasul yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ayat yang lain pun juga ada, bahkan lebih umum, ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Lebih umum sifatnya, bukan hanya orang mukmin, bukan hanya orang muslim, tapi annas, manusia. Jadi khitab untuk kulu minat thayyibati, ya, khitab perintah untuk memakan sesuatu yang, mengkonsumsi sesuatu yang thayyibah, yang baik, yang halal, itu ternyata bukan hanya menjadi perintah bagi kaum muslimin, tapi seluruh umat manusia. Seluruh umat manusia. Nah, dalam ayat ini surat Al-Mu'minun 51 di sini khitabnya lebih khusus. Wahai para rasul, makanlah dari yang thayyibah. Apa yang dimaksud dengan thayyibah di sini? At-thayyibat al-halal. Para muslim menyebutkan at-thayyibat al-halal. Halal dari sisi apanya? Halal dari sisi zatnya, zahir wal batin, dan dari sisi batinnya, dari sisi yang tidak nampak. Nah, dari sisi bagaimana dia mendapatkan harta tersebut. Artinya kehalalannya itu bukan hanya sekedar dari sisi zatnya, tapi juga dari mana dia mendapatkannya. Ini hal yang perlu kita pahami sejak awal. Kemudian Allah melanjutkan wa'malu salihah, dan beramal solehlah. Kita lihat di sini Allah mengatakan kulu minat thayyibat, makanlah dari yang baik. Kulu, makanlah. Lafal kulu di sini kalau kita kembalikan kepada apa yang diungkapkan oleh Imam Al-Qurtubi, ya, kulu di sini mewakili kenapa Allah menyebutkan kata-kata kulu? Li'annahu ablagu syai'in, karena yang namanya makan, al-aklu, itu adalah bentuk konsumsi yang paling jelas, bentuk konsumsi yang paling nampak. Orang makan, dia ada kegiatan mengambil,
kemudian dia konsumsi, dia makan, kemudian keluar dalam bentuk yang lain. Perubahannya itu nyata. Tapi lafal kulu di sini bukan hanya sekedar makan saja. Lafal kulu di sini juga mewakili bagaimana kita menafkahi keluarga, memberi nafkah kepada keluarga. Juga mewakili bagaimana kita mendanai kesuksesan ibadah kita kepada Allah, ibadah hajinya, ibadah sholatnya, ibadah sedekahnya. Bagaimana kita menghidupi keluarga kita, membiayai anak, membiayai istri, itu masuk dalam kategori kulu. Kulu menataibat. Nah, danailah aktivitas-aktivitas ibadahmu, ibadah mahdohmu ataupun yang wiru mahdoh, minataibati dari yang dihalalkan, dari perkara-perkara yang dihalalkan. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala melanjutkan dengan kata-kata wa'malu sholihah, dan beramal solehlah. Setelah engkau mencari, membenarkan dalam mencari rizki, dalam menjaga kehalalan dari rizki yang kamu dapatkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, lantas beramal solehlah. Di sini Allah Subhanahu wa ta'ala mendahulukan kegiatan mencari rizki, kegiatan makan, kegiatan mendanai ibadah mahdoh dan ghairu mahdoh. Itu kegiatan duniawi ya, karena sifatnya lebih kepada duniawi. Kemudian Allah baru mengaitkan dengan amal soleh. Nah di sini Imam Syekh Amin Asy-Syanqiti itu memberikan satu hikmah. Beliau mengatakan wadzalika yadullu ala anal aqla minal halali lahu atharun fil amali soleh. Hal itu menunjukkan bahwasanya memakan apa yang halal, mengkonsumsi apa yang halal, itu memiliki pengaruh terhadap amal soleh yang dilakukan. Ada bagian atau ada peran penting dari memakan harta yang halal terhadap amal soleh yang dilakukan. Hal ini pun juga diperkuat dengan beberapa sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah pernah menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah mengatakan, Allah bersabda, la yaqbalullahu shadaqatan min hululin wala salatan bi ghairi tuhurin. Satu hadis riwayat Muslim sahih, yang artinya kurang lebih adalah la yaqbalullahu shadaqatan min hululin. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menerima sedekah min hulul, dari harta yang diperoleh dengan cara curang, atau kalau boleh saya artikan dari harta hasil korupsi, dari harta hasil mencuri. Wala salatan bi ghairi tuhurin, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menerima salat yang tidak diawali dengan thaharah. Dalam pembahasan fikih ibadah, ketika ada seorang sholat, kemudian di tengah sholat dan atau selepas sholat dia ingat bahwa dia belum thaharah, entah mungkin dia belum mandi junub misalkan, atau bahkan mungkin dia belum berwudu, maka ibadah sholat yang telah dilakukan sebelumnya itu tidak ada manfaatnya, belum menggugurkan kewajiban dia untuk sholat, artinya tidak diterima. Artinya masih ada kewajiban dia untuk mengulangi sholat. Nah, seperti itu juga ketika seseorang bersedekah, beribadah, yang ibadah dan sedekahnya itu dan yang semisalnya dari ibadah yang lain itu didanai, dibiayai ya, dari harta hulul, dari harta yang didapatkan dengan cara curang, yang didapatkan dari harta yang dari hasil korupsi. Ya, berarti ayat hadis ini menegaskan memang ada pengaruh di sana. Ketika harta yang tidak halal, maka amal ibadahnya juga akan bermasalah. Kemudian dikuatkan juga dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala, yamhaqullahu riba, dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan membinasakan, akan menghancurkan harta riba. Yakni fid dunya ayyudhiba barakatahu wa in kana katsira.
Para ulama menyebutkan maksudnya adalah merusak di sini, menghancurkan harta riba di sini adalah Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan keberkahan dari harta tersebut. Bahkan Ibnu Abbas ketika menafsiri ayat ini mengatakan la yaqbalu minhu shadaqatan wala hajjan wala jihatan wala silatan. La yaqbalullahu minhu, Allah tidak akan menerima minhu dari harta riba tadi sedekatan sedekah dia, wala hajjan dan hajinya dia, wala jihadan dan juga jihadnya dia, wala silatan dan juga hubungan silaturahmi yang dia danai dari harta riba. Nampak dalam dirinya seakan dia beramal soleh karena harta benda yang dia miliki banyak, sehingga dia bisa merekatkan hubungan silaturahmi. Nampak dalam dirinya amal soleh yang begitu banyak. Dengan hartanya dia bisa berjihad dengan hartanya. Dia menolong orang yang kesusahan. Dia mendanai misalkan para talibul ilmi. Dia mendanai orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Atau mungkin dia mendanai hajinya dia. Maka dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, la yaqbalullahu min. Allah Subhanahu wa taala tidak menerimanya. Bahkan Syekh Utsaimin ketika ditanya tentang seseorang yang mendanai hajinya dari harta riba, beliau mengatakan bahwa dia masih ada kewajiban untuk menunaikan ibadah haji ketika Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada dia harta yang cukup untuk, atau ketika dia mampu. Hajinya, ibadah hajinya belum, kewajiban ibadah hajinya belum gugur. Sekali lagi, lahu atharun fil amalis shalih. Ada athar, ada pengaruh terhadap amal soleh yang dilakukan. Ikhwan sekalian rahimakumullah. Ada juga satu hadis yang diriwayatkan dari Hakim bin Hizam, sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Rasulullah pernah mengatakan al-bay'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa. Para pelaku transaksi penjual dan pembeli itu memiliki hak khiyar selama belum berpisah. Fa in sadaqa wa bayyana burika lahum fi bai'ihima. Ketika keduanya jujur dan keduanya sama-sama menjelaskan dengan jelas barangnya, burika lahum fi bai'ihima, maka keduanya akan diberkahi di dalam transaksi jual belinya. Wa in katama wa kadzaba, tapi kalau keduanya saling menyembunyikan aib dari barangnya, wa kadzaba, dan saling berdusta dalam transaksinya, muhiqat barakatu bai'ihima, maka tercerabutlah keberkahan dari kedua transaksi keduanya. Nah, poin yang ingin saya ambil dari hadis ini adalah bahwa ternyata perilaku kejujuran seseorang dalam bertransaksi itu memengaruhi hasil dari transaksi tersebut. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan kalau seseorang itu tidak jujur dalam transaksinya, muhiqat barakatu bai'ihima, maka hilanglah keberkahan dari transaksi yang mereka lakukan. Alangkah ruginya ketika misalkan dalam satu lingkup, satu kelompok, mereka sama-sama bekerja, sama-sama berusaha, tapi ketika di sana ada orang yang mewarnai transaksinya dengan kedustaan, kebohongan, memanipulasi pikiran pembeli dengan misalkan berbagai macam testimoni yang kadang-kadang itu tidak sesuai real dengan faktanya, itu bisa terkategorikan dalam kategori najas. Jadi memanipulasi pikirannya pembeli sehingga dia akan berpikir bahwasanya objek barang yang dibeli itu memang benar-benar seperti apa yang diungkapkan oleh penjualnya. Nah, ini perlu hati-hati. Muhiqat barakatu bai'ihima, akan tercerabutlah keberkahan dari transaksi jual belinya. Rahimakumullah.
Nah, dari penjelasan yang berbagai macam dalil yang sudah saya sampaikan tadi menjadi saya berharap agar bisa memberikan kesadaran bagi kita yang betul-betul bahwa harta kita dengan keberkahan di dalamnya itu memiliki pengaruh kuat terhadap amal soleh yang dilakukan. Maka akan sangat rugilah nantinya kalau misalkan kita sudah menghabiskan berjuta-juta, bermiliar-miliar harta kita untuk mendanai seseorang misalkan, tapi ternyata dana itu bermasalah dari cara kita mendapatkannya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kita tidak menginginkan hal yang seperti itu. Kemudian diperkuat juga dengan satu sabda Rasulullah SAW yang dalam salah satu hadis yang cukup terkenal, ya, dalam hadis Arba'in, ala inna himallahi maharimu, ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Bila dalam hati itu ada satu mudghah, ada satu kumpalan darah yang kalau dia baik maka baik juga seluruh tubuhnya, dan kalau buruk maka buruk juga seluruh anggota tubuhnya. Nah, di sini saya ingin menyampaikan satu kutipan yang disampaikan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah, potongan ini beliau katakan fihi tambih ala ta'dini qadril qalbi wal khusri ala salahihi wal isyarati anna li tayyibil kasbi atharun fihi. Potongan yang akhir dari hadis ini itu menunjukkan perhatian yang cukup besar dari Allah Subhanahu wa taala, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, adanya nasihat, adanya anjuran, adanya hasungan, adanya isyarah yang menunjukkan ila analiti bil kasbi asaran fi, bahwasanya baiknya kita, thayyibnya kita dalam mencari rezeki itu memiliki pengaruh yang cukup kuat di dalam baiknya hati kita. Baiknya hati kita itu akan mempengaruhi bagaimana perilaku kita dalam sehari-hari, bagaimana perilaku kita dalam beribadah. Nah, ini poin penting pertama yang perlu kita perhatikan, bahwasanya amal soleh yang kita lakukan itu ada keterkaitan kuat dengan bagaimana kita mencari harta, bagaimana kita menjaga kehalalan dari harta yang kita lakukan. Tentunya kita juga tidak bisa lepaskan dari sabda Rasulullah SAW, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Di sini ada kata-kata yang halal itu jelas, yang haram itu jelas, wa bainahuma umurun mushtabihat. Dan di antara keduanya, antara yang halal dan haram itu ada perkara-perkara yang syubhat. Saya kutip apa yang diungkapkan oleh Syekh Utsaimin ketika mensyarah hadis ini berkaitan dengan lafal wa bainahuma umurun mushtabihatun. Ada banyak versi syarah dari para ulama ketika memaknai syubhat itu apa, dan syubhat itu terjadi karena apa. Nah, di sana Syekh Utsaimin mengatakan bahwa syubhat itu bisa terjadi karena salah dalam penempatan dalil dan atau tidak pahamnya seseorang dalam menerapkan dalil. Maka kemudian Rasulullah melanjutkan dengan kata-kata wa baina umur mustabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Banyak orang yang tidak tahu. Artinya bukan kemudian semua orang tidak tahu. Ada orang-orang yang tahu tentang persoalan itu. Maka fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang lebih tahu kalau kamu tidak tahu. Nah, sampai di sini kita kaitkan dengan yang pertama tadi, bahwa persoalan muamalah, persoalan baik, persoalan muawadhah, tukar menukar itu mubah. Tapi di sana ada hal yang ila maharamahullah wa rasuluhu alisan, ila maharamahullah ala lisan rasulihi nason. Kecuali memang ada nas yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu haram. Atau mati makna nas, atau yang semakna dengan nas itu.
Apalagi di zaman sekarang, transaksi kontemporer yang muasir itu Masya Allah banyak sekali. Bahkan dengan berbagai macam رحمة سيقت إلينا من سماوات علا